Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa menuntut ilmu bersama di masjid ini. Harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita untuk mencari ilmu, Allah memberikan anugerah terhadap kita menjadi golongan ulama-ulama ul-amilin. Kalau toh kita tidak menjadi seorang ulama, setidaknya kita menjadi pengikutnya ulama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kajian ini mudah-mudahan menjadi sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah musanifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Sarqawi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa matana bi barakati ma fid daraini. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu sirajul qalbi. Fa idza dhahabat fala idza'atalah. Al-fikratu bermula berfikir atau tafakur. Itu sirajul qalbi, lampunya hati atau lenteranya hati. Fa idza dhahabat fala idza'atalah. Fa idza dhahabat maka jika telah lenyap apa fikrah, fala idza'atalah maka enggak ada cahaya, nggak ada terang
Itu maujud lahu baginya hati. Jadi berfikir-fikir atau tafakur itu merupakan lampunya hati atau lenteranya hati. Ketika seseorang nggak mau tafakur, nggak mau berfikir-fikir, maka hati pun menjadi gelap. Yang dimaksud tafakur berfikir-fikir di sini adalah tafakur terhadap keagungannya Allah sehingga hilang keagungannya makhluk. Tafakur terhadap kebesarannya Allah sehingga hilang kebesarannya makhluk. Tafakur terhadap sifat-sifat wajibnya Allah sehingga kita tidak merasa mempunyai sifat wajib tersebut. Itu yang dimaksud tafakur secara hakikatnya tafakur. Gambarannya kayak kita ini, sifat kita itu adalah adam. Apa adam? Artinya tidak ada, pakai ain. Sifatullah itu wujud. Allah wujud, yang wujud tidak pernah hilang. Yang adam, yang nggak ada nggak pernah wujud. Berarti yang nggak pernah wujud itu ya makhluk ini. Kita selama-lamanya nggak pernah wujud karena sifat wujud adalah sifatnya Allah. Loh kok sampai terwujud kepada diri kita sampai jadi badan sekujur kayak begini ini jelaslah yang mewujudkan Allah. Kita berawal dari sesuatu yang nggak ada. Sebelum kita berupa sperma, kira-kira kita berupa apa? Nggak berupa ada, nggak berupa apa-apa. Walam takun min qablu syai'an. Asalmu itu nggak berupa apa-apa, ya nggak punya apa-apa. Itu sifat kita. Kok sampai akhirnya berubah menjadi sperma? Sperma itu yang mewujudkan Allah. Sperma berubah menjadi segumpal darah juga yang mewujudkan Allah. Segumpal darah menjadi segumpal daging juga yang mewujudkan Allah. Lantas ditiup roh. Yang niup ya juga Allah, rohnya ya milik Allah. Asalnya kita nggak punya roh, nggak punya, itu namanya sifat kita. Lantas ditakdir kederajatannya, ditakdir rezekinya, amalnya, celaka, bahagianya. Yang nakdir ya Allah, takdirnya yang milik Allah. Sampai akhirnya 9 bulan bertahan dalam perut, keluar, yang ngeluarin siapa? Ya Allah. Kalau belum waktunya keluar, didenden kan ya nggak bisa keluar. Maka Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, bukan keluar dengan refleks sendirinya. Yang ngeluarin juga Allah. Orang tua kita, yang ibu kita, yang mewujudkan siapa? Ya Allah, gak ada yang wujud sendiri. Ketika kita terlahir, yang melahirkan hakikatnya, yang ngeluarin itu Allah. Ibu kita hanya sebagai wadah, itu pun istilah. Berarti apa yang ada dalam badan sekujur kita ini sebenarnya bukan milik kita. Tidak merasa memiliki selama-lamanya, itulah yang namanya fikrah, berfikir. Kadang-kadang kita merasa punya sholat, merasa punya sholat, zikir, merasa punya zikir, merasa punya kekuasaan, merasa punya hidup, merasa punya kehendak. Sehingga seseorang ketika merasa memiliki, padahal Al-Malik, dat yang memiliki itu satu, hanya Allah loh. Allah itu Al-Malik, dat yang memiliki. Apa kepemilikan Allah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit, di bumi itu milik Allah, termasuk kita. Ya raga kita, roh kita, jisim kita, ini semuanya milik Allah pada hakikatnya. Tapi kadang-kala kita merasa mempunyai kepemilikan. Merasa punya kepemilikan inilah yang dimaksud tidak tafakur, tidak fikrah. Loh, ketika seseorang merasa memiliki sesuatu, merebut sifat Allah, merasa wujud, merasa punya ilmu, merasa punya kehendak, maka gelaplah hatinya orang itu. Kenapa? Karena merebut sifatullah, diaku sifatnya. Itulah yang dimaksud tafakur hakiki. Mas dikasih lembarannya tuh, Mas.
Itu yang dimaksud tafakur hakiki. Loh yang begitu itu bisa menjadikan sirajul qalbi, terangnya hati, karena Allah itu an-nur. Aslinya kita itu sifatnya gelap. Kok bisa melihat? Yang bisa melihat hak, yang kok bisa wujud? Kok bisa nampak? Yang menampakkan Allah. Bukan yang dimaksud tafakur berpikir itu kita pusing mikirin masa depannya nanti bagaimana, anak saya bagaimana. Bukan itu malah gelapin hati. Jadi yang dimaksud tafakur itu meletakkan dirinya sendiri. Yang asalnya nggak ada kembali kepada tidak ada. Yang asalnya nggak punya wujud merasa nggak punya wujud. Yang aslinya kita ini bodoh merasa kita bodoh. Yang merasa aslinya kita itu lemah merasa sifat kita lemah. Nggak pernah merasa mengakui kekuatan tersebut. Kasirojil khisi artinya kayak lampu yang nampak, lampu yang bangsa zahir. Jadi kalau kita ini pengen melihat kenyataan alam semesta ini, butuh yang namanya cahaya, yang dinamakan cahaya matahari. Biar nampak jelas, oh ini gunung, ini pohon, ini jurang, ini kali, ini tanah, ini batu. Kok berubah-ubah? Nanti di servis. Kalau beli masjid itu speakernya harus akurat. Loh kita pengen melihat sesuatu yang nyata di alam semesta ini butuh cahaya yang namanya cahaya matahari. Begitu juga kalau kita pengen kenyataan yang sebenarnya di alam semesta ini, pengen ngerti hakikatnya segala sesuatu bahwa asalnya dari Allah, kembali kepada Allah, itu juga butuh lampu yang namanya fitrah. Karena orang itu kalau nggak tahu hakikatnya segala sesuatu, hidupnya akan senantiasa dihantui oleh bayangan. Bayangan itu sebenarnya nggak punya manfaat, nggak punya bahaya, tapi dia mengitikadkan punya manfaat, punya bahaya. Makhluk itu nggak punya manfaat, nggak punya bahaya, ya nggak bisa nyelakakan. Tapi kadang-kadang kita itikadkan punya manfaat, punya bahaya. Bahkan banyak orang takut sama makhluk. Akhirnya ada orang nyembah makhluk. Padahal ini hanya bayangan, asalnya nggak ada, oleh Allah diwujudkan. Yang mengendalikan makhluk itu Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan kekuasaan Allah. Kok kita takut sama makhluk, nggak ngerti Allah? Jadi apapun kalau ada cahayanya, ini nyaman. Ngaji itu kalau nggak ada lampunya, enak nggak? Ya nggak bisa baca. Dengan adanya lampu, akhirnya bisa melihat kenyataan yang ada dalam ruangan ini. Hati juga butuh lampu sehingga tahu kenyataan yang ada, sehingga nggak jadi orang linglung, gelap. Loh kenapa kok banyak orang stres? Iya karena nggak bisa mengembalikan seluruh urusan kepada Allah. Padahal wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah seluruh urusan dikembalikan. Dia merasa punya problema, lupa bahwa yang meletakkan problemanya itu Allah. Akhirnya dia berusaha menghilangkan problemanya sendiri. Ya nggak akan bisa. Jadi kalau Allah itu punya nama Al-Ghalib, zat yang maha menangan. Al-Ghalib itu kalau meletakkan sesuatu, nggak ada selain Allah mampu menghilangkan. Ya sedangkan kita kadang-kadang punya masalah, lupa bahwa yang meletakkan masalah itu Allah. Kita hilangkan sendiri. Siang susah, malam susah, sore susah. Susah kita nggak akan berguna kalau kita nggak kembali kepada Allah hati kita. Merasa yang meletakkan masalah Allah, yang menghilangkan Allah. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah.
Apa sholat tahajud, dengan sholat tahajud kita berdoa, mudah-mudahan problema yang dihadapi itu hilang. Kalau rezekinya seret ya sholat hajat, baca surat Waqiah, karena dalam hadis terangkan man qara'a surat al-Waqiah lam tusibul faqah. Barang siapa mendawamkan surat Waqiah maka dia enggak ditimpa kemelaratan. Semuanya ada solusinya. Ya, solusinya harus mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngotot, gitu. Nggak usah ke dukun. Dagangannya nggak laku ke dukun. Ada Al-Quran, ada suratul Waqiah, ada sholat duha, ada baca surat Alam Nasr, Fatihah juga untuk apa saja yang diinginkan. Komplit. Yang penting kita punya guru. Ijazahnya sahih. Amalan itu juga perlu ijazah. Amalan surat Waqiah ya perlu ijazah. Kalau nggak punya ijazah ya man la syekha fasyakhu setan. Barang siapa nggak punya guru, gurunya setan. Jadi kalau amalan itu ada ijazahnya, itu ada yang tanggung jawab. Ada orang yang di belakang kita. Semuanya itu ada solusinya. Ayil misbahul ladzi yudhi'u fihi. Ayil misbahu artinya lentera, alladzi yudhi'u fihi, yang menerangi di dalam hati. Kita sering ngomong doa terang hati gitu ya. Ya ada doa terang hati itu Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abadan birahmatika arhamar rahimin. Itu doa terang hati, ya Allah terangilah hatiku sebagaimana kau terangi bumi dengan cahaya bulan dan mataharimu. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi nuran wa fi basari nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hati kami, mata kami, pendengaran kami. Yang dimaksud cahaya itu fikrah. Ada doa terang hati. Tapi kita juga belajar tentang yang dimaksud terang hati itu yang bagaimana. Selagi manusia masih mengitikadkan makhluk ini punya manfaat, punya bahaya, masih cari muka terhadap makhluk, nyari manfaat kepada makhluk, lupa sang pencipta, maka hatinya orang itu nggak pernah terang. Maka apapun yang kita kerjakan ketika kita berhubungan sama makhluk, kita disuruh ngawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Itu artinya manusia itu nggak bisa terbebas dari Allah, nggak bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa Allah. Jangan sombong, jangan congkak. Kalau jabatannya naik, ingat yang naikkan Allah, yang punya nama Ar-Rafi, Dat yang maha mengangkat. Kalau lagi dimuliakan oleh orang, ingat Allah itu Al-Mu'izzu, Dat yang maha memuliakan, bukan dari diri kita sendiri. Kita itu dimuliakan apanya, mengasal kita juga jelek, akhirnya jelek. Awal kita mani, akhirnya bangkai. Mau sombong dari mana? Kesana kemarin bawa tai perutnya. Ya. Kok sombong? Dari mana? Jadi jangan sampai kita itu lepas dari Allah. Ketika hati nggak pernah lepas dari Allah karena ngerti hakikatnya segala sesuatu itu berasal dari Allah, pergi menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, maka orang itu hatinya akan terang. Karena Allah itu An-Nur, sang cahaya. Allah itu maha cahaya. Kalau nyandar sama Allah ya mesti terang. Kalau nyandar sama makhluk ya mesti gelap. Karena setiap makhluk yang kita sandari dan dia berjasa sama kita, kita pasti berhutang budi. Iya, kalau ada orang pernah baik sama kita, kita pasti berhutang budi sama dia. Nah, berhutang budi ini akhirnya kita membikin sesuatu yang mestinya tidak kita lakukan, supaya orang itu tetap simpatik, gitu ya. Iya. Nah, kalau Allah, lain lagi Allah itu memberi tanpa minta imbal jasa. Loh, kalau Allah merintah sholat, merintah puasa, merintah yang lain-lainnya, ini keuntungannya bukan untuk Allah. Allah itu maha kaya. Maha kaya termasuk kaya dari amalnya hambanya.
maha kaya dari ibadahnya hambanya. Jadi kalau kita itu ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Bukan menguntungkan Allah. Allah nggak disembah, semuanya makhluk, nggak ada yang nyembah juga nggak akan runtuh kedudukannya Allah. Allah itu sudah maha tinggi tanpa ditinggikan. Lah Allah merintah kita suruh ibadah itu Allah tuh kasihan. Karena kita ini asalnya orang mau nggak mau mbah kita ini penduduk surga, ya penduduk surga kan, Mbah Adam ini penduduk surga, Hawa penduduk surga. Allah kasihan kepengen dikembalikan ke surga, maka dibebani ibadah. Yang menyimpang, ya di akhirat hanya ada dua, kalau nggak neraka ya jannah. Di alam kubur juga hanya ada dua. Kalau nggak raudhah ya khufrah. Kita mati itu kalau nggak di khufrah ya raudhah. Kalau nggak di pertamanan surga ya di jurang neraka. Hanya dua tempat itu. Jadi alam kubur itu dikatakan awal dari akhirat. Ada yang namanya raudhah. Raudhah itu pertamanan surga. Masih tamannya surga bukan surganya. Tapi orang udah merasakan kenikmatan. Karena di situ dapat nikmatnya raudhah, maka nggak terasa. Maka ahli kubur itu ketika mendapatkan kenikmatan itu seolah-olah tidur kayak tidurnya pengantin. Numi kanaumil arsi, tidurlah kayak tidurnya pengantin. Tapi bagi orang yang bertempat di khufrah menderita. Orang itu kalau susah itu menderita loh. Nunggu siang itu loh, nunggu sehari matahari terbenam lama aja ya. Sejam loh kayak sehari, sehari kayak sebulan, sebulan kayak setahun. Itu kalau ngalami kesusahan. Lah, orang-orang tua kita sudah meninggal itu antri, nunggu datangnya hari kiamat. Loh kalau dia amalnya nggak cukup, tetap di khufrah. Supaya dia ini ke raudhah, paling punya 3 cara. Yang pertama ya pernah amal jariah, pernah bantu masjid, masjidnya tetap dimanfaatkan. Pernah bantu majelis taklimnya buat ngaji. Itu bisa ngalir, nolong. Kalau enggak itu ya punya ilmu yang manfaat. Kita ngaji ini disebarkan supaya orang mau ngaji. Suatu saat kita enggak bisa ngaji, orang itu tetap ngaji. Loh kita udah mati, tapi pernah ngajak orang itu tetap dapat pahala yang mengalir. Atau pernah ngajarin. Yang ketiganya punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau nggak punya itu, ya udah nggak punya ladang 3. Sehingga orang-orang yang di raudhah sih mengatakan ketika dibangunkan di hari kiamat dia mengatakan man ba'asana mimman qadina, man ba'asana mimman qadina. Siapa yang membangunkanku dari tempat tidurku? Kayak orang tidur aja tiba-tiba hari kiamat. Karena mengalami kenikmatan. Kalau nggak nikmat nggak bisa kayak tidur. Ya kita lagi susah aja. Lama banget pagi gitu ya. Lagi berantem sama istrinya aja kadang nunggu pagi aja lama. Kalau bisa semuanya mudah-mudahan kita kami ini menjadikan kita di tempat di raudhah. Nggak terasa tiba-tiba udah kiamat aja. Karena nikmat. Nah, mulai sekarang apapun yang kita lakukan harus diniati ibadah untuk bekal akhirat. Jangan hanya untuk menumpuk-numpuk kekayaan di dunia. Apa enaknya sih orang hidup di dunia? Orang makan ya hanya segitu, ya kan? Ya segede-gedenya perut paling ya 2 piring udah kenyang ya. Sehaus-hausnya orang segelas ya udah hilang hausnya. Kita ngejar dunia yang bayangan untuk apa juga? Ya doanya ya Allah mudah-mudahan saya didatangi oleh rezeki bukan mencari rezeki gitu yang enak gitu. Fayastaniru bihi maka hati jadi terang sebab adanya lampu tersebut. Wa binuri tanjali haqaiqul umuri dan dengan cahaya itu tanjali nampak apa haqaiqul umuri beberapa hakikatnya perkara urusan. Kalau hatinya terang
Akhirnya bisa nampak mana yang ada, mana yang wujud, mana yang lemah, mana yang kuat, mana yang bodoh, mana yang pinter, mana yang punya sifat mukhal, mana yang punya sifat wajib. Sehingga cocok dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal sejatinya dirinya, pasti dia akan mengenal sejatinya Tuhannya. Barang siapa mengenal kalau sejatinya dirinya itu lemah, kok ada kuat? Kuat mesti miliknya Allah. Barang siapa mengenal dirinya kalau dirinya itu melarat, kok ada kaya? Kaya mesti miliknya Allah. Barang siapa mengenal bahwa dirinya itu ketempelan sifat bodoh, kok ada pinter, ngerti mesti miliknya Allah. Kenal sejatinya dirinya, pasti kenal sejatinya Tuhannya. Wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Barang siapa enggak kenal sejatinya dirinya itu berasal dari Allah. Jasadnya dari Allah, hidupnya dari Allah, rohnya dari Allah, segalanya dari Allah. Ya pasti nggak akan kenal sejatinya Tuhannya. Wa man jahila rabbahu, man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu, maka dia bodoh terhadap Tuhannya. Loh, padahal orang diciptakan itu untuk kenal Tuhan. Wa man jahila rabbahu faqad kafara, barang siapa nggak ngerti Tuhannya ya jadi kufur. Wah, ya nggak ngerti dalangnya. Pemain sinetron nggak ngerti sutradaranya. Padahal yang bikin dia hebat itu sutradara, dia nggak kenali. Seolah-olah dirinya sendiri aja. Iya, faqad kafara, sungguh dia telah kufur. Tertutup mata hatinya, nggak ngerti sang pencipta. Yang dimaksud tafakur itu kayak begitu itu, ngerasa asal kita dari Allah, kembali kepada Allah, hidup miliknya Allah, karena yang punya sifat hayat Allah. Sifat kita apa? Kaunu mayitan, sifatmu itu mayit. Mayit kok bergerak karena ada hidup yang dipancarkan dari sifat hayatnya Allah. Oh, berarti hidup bukan milik saya? Bukan. Kalau hidup milik kita, kita bisa merancang hidup kita. Nyatanya banyak orang pengen umur panjang malah pendek, mengakhiri umurnya, ternyata ada yang nolong nggak jadi mati. Loh, kalau kita bisa tahu mana letaknya sifat wajib, mana letaknya sifat mohal, fayadharu bil haq, maka dengan tafakur itu atau dengan lampu tersebut, maka nampaklah al-haq Allah hakon dengan nyata. Al-haq itu maknanya Allah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wal batilu batilan, yang batil. Batilan, ya batil. Yang batil itu makhluk, yang hak itu Allah. Yang terang itu Allah, yang gelap itu makhluk. Yang kuat itu Allah, yang lemah itu makhluk. Yang pintar itu Allah, yang bodoh itu makhluk. Ya, sampai seterusnya. Yang hidup itu Allah, yang mati itu makhluk. Kok makhluk bisa hidup? Karena dipancari sifat hidupnya Allah. Nampak. Jadi nggak nyampur aduk, sifatnya Allah diaku sifatnya. Ketika seseorang sifatullah diaku sifatnya, itu dikatakan min kabairil ma'asil qulub, sebagian dari beberapa dosa besarnya hati. Ketika seseorang merasa sifatnya Allah diaku sifatnya. Makanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ini sama mengajarkan sifat 20. Sifat wajib 20, sifat mukhalnya 20, sifat wajibnya Rasul 4, sifat mukhalnya 4, sifat wajibnya Allah 20, mukhalnya 20, sifat jaiznya 1, sifat mukhalnya, sifat wajibnya para Rasul 4, mukhalnya 4, jaiznya 1, kumpulnya 50, dinamakan mu'taqad 50. Yang harus diikat dalam hati, diyakini. Tapi itu sekarang sudah hampir dihilangkan. Padahal orang dulu itu kalau mau sholat itu pujiannya gini, wujud kidam bako
mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsihi waqdaniya qadrat iradah ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman basiron mutakaliman. Itu maksudnya biar ngerti itu loh sifatnya Allah, jangan kamu akui gitu loh. Katanya belajar itu bid'ah, repot juga. Bid'ah akhirnya sama takut. Akhirnya nggak ngerti mana sifat Allah, mana sifatnya makhluk. Loh, bagaimana kita nyembah Allah nggak ngerti sifatnya Allah, nggak ngerti sifat kita sendiri. Namanya orang nyembah Allah itu harus tahu sifatnya Allah, harus tahu sifatnya sendiri, harus tahu yang disembah, harus ngerti yang menyembah, harus ngerti sesembahannya. Kalau nggak ngerti ngawur ibadahnya. Mau nyembah kok nggak ngerti yang disembah, nggak ngerti yang nyembah, nggak ngerti sesembahannya, nggak ngerti sifatnya yang disembah. Ini namanya ibadahnya orang buta. Akhirnya ya terjadi apa? Sumum bukmun umyung fahum layar ciun sumun tuli mata hatinya, bukmun bisu umyun buta fahum layar ciun, mereka nggak bisa kembali kepada Allah. Tafakur itu merenungi segala urusan, hakikatnya semuanya kembali kepada Allah. Kayak ibaratnya biji itu ketika tajali menampakkan kebesarannya, pertama biji itu mengeluarkan akarnya biji. Kalau itu biji mangga ya akarnya mangga. Dari akar tajali nampakkan kebesarannya, keluar namanya batangnya apa? Batang mangganya nggak pernah hilang. Sebenarnya batang itu ya biji itu aslinya. Dari batang mengeluarkan apa? Pohon. Ya pohonnya mangga. Dari pohon mengeluarkan ranting mengeluarkan daun mengeluarkan kembang mengeluarkan buah. Buahnya apa? Nggak boleh orang metik buah lupa itu mangga. Dikembalikan lagi dari buah, kembali kepada bunga kepada daun kepada ranting kepada pohon kepada batang kepada akar kepada biji. Dari bawah tetap biji, dari bawah ke atas, boleh atas ke bawah, tapi bijinya nggak boleh hilang. Nah, kita itu mau ngambil apa aja di alam dunia ini, semesta ini, jangan lupa Allah, karena Allah itu bijinya alam semesta. Jadi hidupnya alam semesta itu dari nurullah, jisimnya alam semesta itu dari Nur Muhammad dari nurullah dari zatnya Allah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, kul kulum min intillah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Yang gitu itu ingat, gitu itu namanya zikir, itu namanya tafakur. Orang itu kalau mengedepankan Allah dalam hatinya, insya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun, gak takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya gak pernah takut, ya gak pernah susah. Karena udah nyandar sama yang perkasa. Itu namanya kekasihnya Allah. Karena dirinya merasa dalam perlindungannya Allah. Biji itu ibaratnya zat, mengeluarkan sifat mengeluarkan asma mengeluarkan af'al. Zat, sifat, asma, af'al. Urut-urutannya, ada urut-urutannya. Fayarifu bi adamatahu ta'ala. Maka dengan tafakur itu dia bisa mengenal keagungannya Allah Ta'ala. Wa jalaluhu, artinya keagungannya. Akhirnya yang terlintas dalam hatinya, subhanallah, maha suci Allah. Kalau ada angin bertiup tanpa Allah yang menggerakkan angin itu,
Subhanallah kalau ada pohon roboh tanpa Allah yang merobohkan pohon itu. Subhanallah kalau ada orang kaya tanpa Allah yang mengayakan. Subhanallah kalau ada orang bangkrut tanpa Allah yang membangkrutkan. Hatinya tenang sehat mensucikan Allah. Gak pernah melibatkan segala sesuatu kepada selain Allah di dalam seluruh kejadian di alam semesta ini. Sehingga gak saling menyalahkan, ini salahmu, bukan salahku. Ya gak ada yang pamer, ini bangunanku, bukan bangunanmu. Ini masjidku, bukan masjidmu, gak ada yang begitu. Karena hatinya sudah Allah. Apa yang terjadi di alam semesta itu keagungannya Allah, kebesarannya Allah, atau dinamakan akbarnya Allah. Wujudnya, batang, pohon, daun, ranting, bunga, buah itu sebenarnya wujudnya biji. Bijinya manusia dari itu. Jisimnya dari Nur Muhammad, hidupnya dari Nurullah, Nurullah dari zatnya Allah. Jadi manusia itu aslinya makhluk cahaya alam semesta. Wa yatali ala khafaya afatin nafsi. Loh kalau hatinya sudah hidup terang, wa yatali dia bisa melihat ala khafaya afatin nafsi atas beberapa samarnya bencananya nafsu. Apa bencananya nafsu kita ini? Ya ketika diri kita merasa bangga dengan prestasi kita, lupa bahwa prestasi kita ini bisa berhasil, Allah yang memberikan keberhasilan, merasa dari diri kita sendiri. Ketika punya ilmu bangga dengan ilmunya, pamer dengan ilmunya, sombong dengan ilmunya, itu namanya afatin nafsi. Cacatnya nafsu, bahayanya nafsu itu ketika memamerkan bahwa dirinya itu mampu. Nggak ngerti bahwa kemampuan kita ini karena kemampuannya Allah. Nah, itu harus diperangi, jangan sampai kita mati bencana-bencananya nafsu itu masih ada. Jangan sampai kita mati masih dalam kondisi marah-marah. Jangan kita mati masih kondisinya dengki. Jangan sampai kita mati masih kondisinya kagum amalnya, kagum prestasinya, itu harus dilepas. Kalau nggak dilepas bahaya. Bahayanya apa? Akan nutupi keluarnya roh sehingga kita nggak bisa membaca kalimah la ilaha illallah. Bahayanya itu menghijabi roh kita. Karena nggak sedikit orang mati itu yang disebut bukan Allah. Allah itu nggak sedikit. Orang mau mati itu masih mikirin hartanya yang nggak sedikit, mikirin anaknya yang nggak sedikit, mikirin istrinya yang nggak sedikit. Itu apabila afatin nafsi mulai sekarang nggak kita hilangkan. Mulai sekarang harus kita hilangkan, semuanya itu miliknya Allah, kembali kepada Allah. Kalau bisa kita mati sudah nggak punya apa-apa, semuanya sudah milik Allah. Kalau udah nggak punya apa-apa, kira-kira dihisab nggak? Dihisab amalnya, sholatnya sudah nggak punya sholat, sholatnya milik Allah, no problem. Tapi kalau kita merasa sholat, punya sholat, dihisab sholat kita. Nah, sholat itu dihitung khusyuknya. Nah, kapan kita khusyuk? Kita Allahu Akbar, ingat Allah, habis itu ngelamun kemana-mana. Ya, mau salam baru sadar kalau sholat. Punya sholat tuh dihisab habis. Enggak ada amalnya kalau bukan dirahmati oleh Allah. Karena Allah itu belas kasih, karena ada khusyuknya, ya udah itu semuanya khusyuk. Itu karena rahmatnya Allah. Karena Allah membeli borongan gitu, enggak nyacat-nyacat. Karena awalnya khusyuk, akhirnya khusyuk, udahlah, tengahnya walaupun enggak khusyuk dihitung khusyuk semua. Itu karena dirahmati oleh Allah. Maka dalam hadis terangkan, inna ahadakum la yadkhulul jannata bi amalihi. Sesungguhnya salah satu di antara kamu itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga enggak bisa masuk surga dengan amal Tuhan? Ya Rasulullah, tanya gitu. Apa kata Rasulullah? Ana, saya juga enggak bisa. Ilayatahum madanayallah birahmatihi, kecuali Allah kalau menolong saya dengan rahmatnya, kecuali kalau amal saya ini dirahmati oleh Allah. Walaupun banyak cacatnya, dihitung baik. Jadi dijualnya karungan gitu. Ibaratnya kita ini
beli beras, sebenarnya di beras itu ada pasirnya, ada tanahnya. Tapi karena dibeli borongan, pasir tanahnya ikut kebeli karena borongan. Ya kita ini ya nanti dijual borongan oleh Allah. Kadang-kadang borongannya ngikuti guru kita, udah karena gurunya ini orang alim, ya sudahlah, walaupun kamu nggak alim karena kamu ngikut gurumu, ya udahlah masuk gitu ya. Iya. Gurunya ngikut gurunya, gurunya ngikut gurunya, gurunya ngikut gurunya. Itulah adanya ilmu thariqah yang bersanad kepada guru. Ya coba aja kita ini sebenarnya ikut, apa aja kita ikut pejabat lah. Sebenarnya kita itu nggak masuk di dalam ruangan VIP, tapi karena kita itu ikut masuk nggak? Ikut masuk, nggak diproses. Padahal kita ya nggak kayak orang yang kita ikuti itu derajatnya. Sebenarnya hanya sopir gitu lah. Tapi karena ngikut bosnya, ya ikut masuk walaupun sopir. Ya nanti dimuliakan juga, dapat jamuan yang sama juga kalau sudah di ruang VIP. Lah kita begitu juga, walaupun kita nggak bisa jadi ulama, ya setidaknya kamu jadilah pengikutnya ulama, jadilah pencinta ulama, jangan pembenci ulama atau menjauh dari ulama. Ya kayak sopir tadi kalau ngikut orang bosnya loh, ya masuk aja. Ya kita bukan jadi bos. Ilmu kita juga enggak ilmunya ulama yang masyhur yang banyak. Ya setidaknya kita ini jadi pengikutnya, jadi abdinya, jadi pencintanya. Pecintanya aja enggak benci, cinta aja ya ikut. Kenapa? Karena ada hadis almar'u ma'aman akhabaleh. Seseorang itu bareng-bareng dengan orang yang dicintai. Cinta aja. Yang penting jangan membenci, mencaci maki. Apalagi memusuhi, jangan. Su'ul khatimah nanti matinya. Wa maqayitil aduwi, dan ngerti rekayasanya, tipu dayanya musuh. Kita tuh punya musuh dua. Satu hawa nafsu, yang kedua setan. Loh, setan itu musuh. Kita nggak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Loh, kita nggak bisa melihat setan, setan nggak bisa melihat kita. Tapi Allah bisa melihat setan, di mana setan itu berada. Maka kita cukuplah berlindung kepada Allah dari gangguannya setan. Nggak usah ribet-ribet merangi setan. Dengan zikir, dengan sholat, mudah-mudahan jadi tameng gitu ya. Yang bahaya lagi hawa nafsu itu nggak nampak, tapi bisa berpengaruh. Nah, orang itu kalau mati dikalahkan oleh hawa nafsu, matinya mati husnul khotimah. Tapi kalau dia bisa menangkan hawa nafsu, matinya husnul khotimah, bahkan dia dapat pahala lebih besar dari pahalanya orang yang jihad fisabilillah. Nafsu itu musuh nggak nampak tapi pengaruh. Ibaratnya nafsu itu musuh dalam selimut. Malam ditiduri tapi sebenarnya musuhnya. Gitu. Siangnya jadi musuh. Kalau ketemu ya dibaiki, ya disayangi. Tapi musuh dari belakang. Kalau kita perang melawan orang kafir, kalau menang dapat harta rampasan, kalau mati syahid. Tapi kalau dapat sama hawa nafsu, kalau mati sangit. Kan sangit. Kita punya musuh setan, nafsu. Sebelum mati, setidaknya dua musuh ini sudah lunak, sudah kalah. Sehingga kita mati, sudah gak ada penghalang lagi menuju ke alam selanjutnya. Ya kalau kita gak mampu memerangi itu, ya bergurulah sama, paling tidak punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Sampai Rasulullah. Jangan ngotot, nggak kuat, nggak meminta bantuan. Nah, sudah jadi tumbal. Wa guru di dunia, dan mengerti tipu dayanya dunia. Dunia itu menipu. Innamal hayatu dunya mataul hurur. Sesungguhnya kegembiraan dunia itu, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah tipuan yang mata kegembiraan yang nipu. Kehidupan dunia itu mataul hurur. Semua itu gurur, dunia itu fata morgana. Apabila tidak diniati untuk bekal akhirat,
Maka dunia yang kita miliki itu niatilah untuk bekal akhirat supaya enggak gurur. Kalau kita dagang ya dizakati zakatnya. Kalau sudah senisab punya harta benda ya dizakati. Disempurnakanlah dengan disodakoi supaya enggak gurur. Ya dimaksud dunia itu gurur ketika dunia tidak kita rubah menjadi nilai akhirat, tidak kita jadikan nilai ingat kepada Allah. Tidak menjadi sarana. Tapi kalau dengan dunia ibadah kita semakin rajin, dengan dunia kita bisa pergi haji, bisa umroh, dengan dunia kita bisa membantu orang lain yang kekurangan, ya dunia berubah, penolong nanti, bukan dunia lagi. Tapi kalau kita pelit, umroh nggak mau, haji nggak mau, zakati hartanya nggak mau, sedekah nggak mau, petaka, gurur. Wa ya'rifu wujul khiyali fi takharruji wa ya'rifu, dan dia mengenal wujul khiyali akan jalur khiyali itu tipu daya, rekayasa fi takharruji dalam menjaga anda darinya dunia. Kita ngerti bagaimana kita bisa mengarahkan dunia itu menjadi akhirat. Kita ngerti tipu dayanya dunia. Makanya ketika kita mengambil dunia jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita miliki, kita nikmati, jangan lupa baca alhamdulillah. Itu yang dimaksud orang itu bisa menjaga dunianya. Ketika kita di akhirat, dunianya sudah jadi raudhah di kuburnya. Ketika kita di akhir, dunia sudah menjadi jannah, menjadi surga. Ketika kita mau melintasi siratal mustaqim, dunia sudah menjadi obornya, menjadi kendaraannya. Ya. Makanya orang korban itu katanya nanti jadi apa? Kendaraan ya. Korban termasuk dunia enggak? Kambing, sapi itu dunia, tapi dirubah jadi nilai akhirat. Makanya nanti juga bisa jadi kendaraan. Kambingnya dijadikan akikah, kambingnya dijadikan korban, kambingnya dijadikan sedekah, tidak semata-mata pesta aja. Semuanya jadi kendaraan nanti. Kambingnya disembelih buat ngasih makan orang ngaji begini, oh berubah. Iya. Kalau bisa makan pakai nasi kebuli pakai kambing seneng nggak? Nyenengin orang ahli ibadah ya pahala besar. Nyenengin orang yang nggak ngaji aja pahalanya besar, apalagi yang ngaji. Ya, sekali-kali kebuli ya nggak apa-apa. Nggak akan hilang kalau orang ibadah itu. Ya nggak apa-apa, nyenengin. Kebuli nanti jadi nilai akhirat, bukan ke Bali malah. Buli dikebuli jadi asap, naik ke langit, amalnya diterima oleh Allah gitu loh. Kebuli ngerti dikebuli, diasapin. Ya apa aja. Nasi bisa jadi nilai akhirat, kambing bisa nilai akhirat, apa aja. Mobil bisa jadi nilai akhirat kalau memang tujuannya punya mobil untuk ibadah, bukan untuk pesta. Saya itu dulu punya mobil, itu harapan saya begini, ya Allah, saya kalau nggak punya mobil, ada kiai saya datang, saya minjem malu, ya Allah berikanlah saya rezeki punya mobil. Jadi niatnya tuh pengen memuliakan gurunya. Ya Allah, Pak, saya nggak punya mobil, nanti saya kalau ngaji jauh gimana, ya Allah, pikirannya begitu. Bukan nanti saya kalau ke mall gimana, nggak terlintas itu sampingan aja. Ya akhirnya Allah itu ya dituruti gitu. Saya minta doa sama Kiai Soleh, kalau jenengan doa akan sakit ada kendaraan piyambak manggil nyebut jenengan nama mobil piyambak. Oh, gue sendiri motor namanya gitu. Padahal belum punya mobil, katanya udah punya katanya. Kata Kiai Soleh itu nggak lama itu loh, namanya doanya guru ya mustajab. Nggak lama ya bisa punya mobil. Ya nggak tahu jalannya, walaupun didit dulu gitu, kredit maksudnya. Yang penting niati baik aja, nanti wujud gitu loh. Jangan diniati jelek. Kalau udah kun mesti fayakun. Niatnya baik, tujuannya baik. Seandainya nggak tercapai, kalau udah niat baik, tujuan baik, itu sudah ditulis satu pahala, nggak ada ruginya.
Niatnya udah ditulis satu kebaikan. Kita memuliakan guru dengan mobilnya. Niatnya pengen memuliakan guru udah ditulis satu. Walaupun belum tercapai. Fal qalbul khali fil fikrah. Fa idza dhahabat fala idu'atalah. Lo kalau orang itu sudah hilang tafakurnya, berpikir-pikirnya, maka hatinya sudah enggak ada cahayanya lagi. Gelap karena enggak ngerti Allah. Semuanya yang dibayangkan selain Allah. Mau jalan bayangin selain Allah, nyampe selain Allah, duduk selain Allah. Enggak pernah dirinya itu diliputi oleh kebesarannya Allah. Ibarat ikan enggak pernah merasa kalau dia itu diliputi oleh air, padahal dia enggak pernah lepas dari air. Ibaratnya ikan di laut, kemana-mana karena air, makan karena air, berkembang biak karena air. Loh, dia enggak merasa diliputi oleh air. Namanya ikan yang buta mata, hatinya gelap. Loh, kita itu enggak pernah terlepas dari olehnya Allah meliputi kita kemana saja. Fal qalbul khali minal fikrah, fal qalbu, maka bermula hati al khali yang sepi minal fikrati dari berfikir-fikir, khalin minan nur, itu khalin sepi minan nuri dari cahaya. Hati yang enggak pernah merenung terhadap kebesarannya Allah yang begitu itu, yang enggak ngerti sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, sifat mukhalnya Allah, sifat wajibnya Rasul, sifat mukhalnya Rasul, sifat jaiznya Allah, sifat jaiznya para Rasul. Hatinya gelap, kal baitul mudlim, kayak rumah yang gelap yang enggak ada lampunya. Rumah itu kalau gelap ya bayangkan aja kalau mati lampu susahnya kayak apa sih? Rumah gelap, sesuatu yang gelap itu identik sama apa? Ya sama bangsa jin, bangsa setan. Kalau gelapnya kelamaan, ya dihinggapi rumah itu sama jin, setan. Hati yang kegelapan yang terus menerus, ya dihinggapi oleh jin, setan yang mengganggu hati kita. Akhirnya yang timbul dalam hati sifat sombong, sifat kagum amal, pamer amal, beramal kalau nggak didengar nggak mantap hatinya. Itu hati yang sudah dihinggapi setan. Kenapa? Karena gelap. Makanya kalau oka-oka ini kebanyakan ya malam ya. Orang oka-oka nyari pemburu hantu itu kebanyakan malam. Kalau siang terang nggak ada, jinnya takut, malu. Kuntilanaknya malu, sundel bolongnya malu kalau siang. Kebanyakan malam karena malam itu gelap. Gelap itu dunianya bangsa lembut. Makanya kalau kita punya anak dulu, orang-orang tua kita kalau maghrib masuk rumah gitu ya. Kenapa? Karena ketika matahari terbenam itu pergantian alam dunia dengan alam bangsa jin, itu pergantian alam. Orang tua kita dulu nggak boleh anak keluar maghrib keluyuran, nggak boleh, suruh masuk rumah, suruh ngaji ya ngaji. Orang tua kita dulu maghrib nggak boleh ke kebun atau jalan-jalan, nggak boleh. Yang ke musola cepat ke musola, yang ke rumah cepat masuk rumah. Karena ketika matahari terbenam itu di alam jin itu menjadi siangnya. Jadi siangnya dunia jin itu, malamnya dunia manusia. Balikannya. Wala yakunu fil qalbil mudlim ilal jahl wal ghurur. Wala yakunu, dan tiada fil qalbi di dalam hati al mudlim yang gelap, tiada hati yang gelap ilal jahl wal ghurur kecuali kebodohan dan tertipu. Kalau hati kita ini gelap, senantiasa bodoh, tertipu karena nggak ngerti Tuhannya, nggak ngerti yang hak. Akhirnya hidupnya tertipu. Kalau sudah hidupnya ketipu, kalau mati dikiranya jalan menuju raudhah, ternyata jalan hufrah. Dikiranya jalan menuju surga, ternyata jalan menuju neraka. Karena di dunia sudah ketipu. Mangkana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mangkana fi hadil a'ma, barang siapa di dunia itu buta, enggak kenal kebenaran, enggak kenal Allah, fa huwa fil akhirati a'ma, di akhirat juga buta, enggak akan bisa mengenal jalan menuju kepada Allah. Wa adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Makanya kita itu ngaji begini nih ya, mudah-mudahan bisa mengenal Allah, mengenal jalan menuju raudhah, mengenal jalan menuju jannah, kan gitu. Mati lo nggak kesesat jalannya.
Ini bawahnya ayat tentang tafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam kejadian beberapa langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, niscaya ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Orang yang punya akal itu siang merenung, malam merenung kebesarannya Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa ulul albab itu? Alladzina, orang-orang yadhkuruna yang berzikir Allah akan Allah. Qiyaman berdiri ingat Allah, wa qu'udan duduk ingat Allah, wa ala junubihim berbaring ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka berfikir-fikir di dalam kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dengan tafakur itu maka mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kau tidak menciptakan ini sesuatu yang batil. Semuanya diciptakan ada unsur manfaat. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, faqina maka jagalah kami adzabannar dari siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan dengan keterangan ini ya kita semakin semangat di dalam beribadah, semakin hidup hatinya, semakin dekat hatinya kepada Allah. Ya harapannya mudah-mudahan walaupun kita di dunia, kita mati hati kita sudah enggak bergantung kepada dunia. Bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa atimi sultanik. Allahumma bi judika fadlika wa karamika ihtasana bi ridhoka maghfiratika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa zawjatina wa auladana wa talamidana wa man istama'a fi hadzal majlis min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.